Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Budi Pradipta dengan NIM 2024 10 10 11 30, Sistem Basis Data kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas modul 5, yaitu mengenai select dan order by. Baik, kita mulai, yaitu yang pertama ada select. Ini pertanyaan dan codingan jawabannya. Kemudian ada select sebagian kolom. Yang ketiga ada alias. Yang keempat ada penggabungan kolom. Yang kelima ada kolom bertipe tunggal. Yang keenam ada selisih tunggal. Ketujuh, perhitungan antar kolom pada satu baris. Kedelapan, order by. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, yaitu sorting dua kolom. Kita lanjut, supaya lebih mudah menjelaskan, kita lanjut ke PG admin. Nah, sini dari select dulu yang pertama. Pertanyaan pertama, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Yaitu ini select bintang from entity atau tabel suppliernya ini. Dari supplier ID sampai ke homepage, kita lihat di tabelnya. Supplier ID sampai ke homepage. Kemudian tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Select bintang from entity atau tabel customer. Dari customer ID sampai ke fact. Customer ID sampai ke fact. Nah, kemudian yang kedua yaitu select sebagian kolom. Pertanyaannya, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Yaitu ini select dari kolom product ID, product name, unit price, unit in stock dari entity atau tabel produk. Saran, product ID, product name, unit price, unit in stock. Kita lihat di produk. Nah, product ID, product name, unit price, unit in stock. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Ini sama saja sebenarnya, ada kolom supplier ID, kontak name, negara ini country, dan kontak person ini kontak name atau bisa juga pun kitaran. Nah, ini supplier ID yaitu ID nama supplier, kontak name, country, dan company name, country, dan kontak name. Kemudian yang ketiga yaitu alias. Pertanyaan pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok barang dagangan dengan kolom ID produk, harga, dan stok barang ini dari tabel produk. Dan ini kita lihat dari kolom produk ID diganti nama dengan ID produk, kemudian ditampilkan produk name ini, nama produk, unit price diganti nama dengan harga, unit in stock diganti nama dengan stok barang. Kenapa ini ada stringnya seperti ini? Karena ini ada spasinya ya, dari entity atau tabel produk. Nah, seperti ini. Ini ada produk name, harga, dan stok barang. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan kolom sesuai nama asli, yaitu nama perusahaan, asal, dan kontak personnya ini. Kemudian ini supplier ID, company name dengan diganti nama PRSA, country diganti dengan asal, kontak name diganti nama dengan kontak person. Sama seperti tadi, kalau yang ada spasinya ini harus ada stringnya seperti ini dari tabel atau entity supplier. Seperti ini. Kemudian yang D yaitu penggabungan kolom. Tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Ini dari kolom supplier ID supplier, company name, yaitu company name ini address, yaitu company name, nama, serta alamat supplier. Ini address, city, dan country ini dijadikan satu dengan kolom yaitu S alamat ini dari entity supplier atau tabel supplier ini. Nah, di sini dipisahkan alamatnya dipisahkan oleh koma-koma seperti ini, koma,
Pertanyaan kedua, tampilkan nama lengkap, alamat lengkap employee. Dari tabel employee, nama lengkap terdiri atas title, first name, last name dipisahkan spasi. Nama lengkap terdiri atas address city dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, ini dari nama lengkap yang pertama, yaitu first name, last name disatukan dengan kolom nama lengkap, yaitu address city dan country disatukan sebagai alamat lengkap. Yang nama lengkap ini dipisahkan oleh spasi ini ya, dari tabel employee atau entity employee. Nah, seperti ini. Ini dipisahkan oleh spasi dan ini dipisahkan oleh koma. Nah, seperti itu. Dan yang E yaitu kolom bertipe tunggal. Modifikasilah kode E dan dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan angka, hari dengan angka, tahun dengan angka, yaitu 4 digit. Ini sudah ada codingannya dan kita tinggal memodifikasi. Yaitu first name dan last name diganti dengan nama lengkap ini. Birth date sebagai diganti dengan tanggal lahir, to chart now, dengan DD, MM, YY yaitu sebagai angkanya dari bulan, hari, dan tahun dari entity atau tabel employee. Nah, seperti ini. Ini tanggal sekarang, to chart now, ini tanggal sekarang. Seperti ini. Tanggal sekarang, tanggal 7 dan 5. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, nama, dan ini tahunnya menjadi 2 digit saja ya. Nah, ini caranya first name, last name sebagai nama lengkapnya ini, birth date, to chart now, ini nama yang tanggal yang sekarang, MMDDYY ini dua angka saja, ini dua digit, dan kita run. Nah, ini seperti ini. Ini day karena kita diminta untuk menampilkan hari sebagai nama. Kemudian yang F yaitu selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada masuk perusahaan. Ini dari kolom employee ID, yaitu dari birth date, hire date. Hire date ini dikurangi birth date-nya ini. Hire date ini tanggal direkrut, dan birth date-nya ini tanggal lahirnya, dan diberi nama usia masuk pekerjaan dari tabel employee. Kita run. Seperti ini, dan ini usia masuk kerja dikurangi hire date, birth date-nya ini dikurangi dengan hire date, seperti itu. Ini hire date dikurangi dengan birth date, maaf. Kemudian yang kedua yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Ini dari tabel employee ID, kolom employee ID, hire date ini yang sekarang, DD, MMYY, tanggal ini diganti dengan tanggal sekarang, kemudian ini date-nya tanggal sekarang, dikurangi tanggal rekrutan kerjanya, dan diganti nama dengan masa kerja dari tabel employee. Seperti ini. Masa kerjanya 25 tahun. Ini 29 tahun. Kemudian yang D, perhitungan antar kolom pada satu baris. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Ini dari kolom order ID, quantity, unit price, quantity dikali dengan unit price, dan diganti nama dengan total dari tabel order details. Seperti ini. Nah, ini dari quantity dan unit price ini dikali, nanti didapatkan harga seperti ini. Total seperti 168, 12 kali 14, 168. Kemudian tampilkan semua nama produk, jumlah yang diorder, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, kita ini produk name, nama produk, unit order, jumlah yang diorder, terus dari tabel atau entity produk, dan diurutkan order by dari ascending, dari kecil sampai yang terakhir ke besar ya. Nah, seperti ini diurutkan. Unit ordernya ini kan 0, 0, 0, 0, 0, 0, terakhirnya 100, ini tambah banyak ascending soalnya, dari kecil ke banyak. Kemudian tampilkan last name, first name, dan lama bekerja,
Dari employee terurut berdasarkan huruf nama belakang yang paling besar jadi dari last name-nya ini diurutin di descending dari yang terbesar sampai yang terkecil begitu. Ini yang first name, last name, terus diekstrak yang lama bekerja ini dengan metode ekstrak ini, kemudian diganti nama sebagai lama bekerja dari tabel employee dan di sort order by descending ini. Nah ini dari apa yang pertama kan dari last name-nya ini kan ya, Suyama, Pico, Clevering ini kan S terbesar sampai B yang terkecil dari yang ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sorting 2 kolom. Tampilkan nama produk, harga yang telah diberikan diskon 25%, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal, maaf. Di sini dari kolom product name, unit price dikali dengan 0,75 karena didiskon 25% dikurangi 0,25 ya, dan diganti nama dengan harga diskon. Jadi tabel atau entity product, order by, dan di sort unit price-nya dengan descending ini. Dan nah seperti ini descending. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.